Ekonomi neoliberal tidak bisa membawa kesejahteraan kepada rakyat banyak. Yang dibawa adalah kekayaan 1% bahkan kurang, dan itu jelas tidak memungkinkan kita jadi negara sejahtera. Calon Presiden Koalisi Indonesia Maju, Prabowo Subianto, menilai Indonesia sudah tidak dapat meneruskan sistem ekonomi kapitalisme neoliberal yang tidak berpihak pada rakyat dan harus kembali ke jati diri bangsa, yakni ekonomi Pancasila. Prabowo mengungkapkan ekonomi kapitalisme neoliberal justru membuat potensi kekayaan yang dimiliki Indonesia mengalir keluar, tidak berdampak untuk mensejahterakan rakyatnya sendiri. Menurutnya hal itu dikarenakan bangsa ini tidak setia dengan blueprint yang telah digagas oleh para pemimpin Indonesia terdahulu, yakni merujuk pada Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33. Dan oleh karena itu, ekonomi Pancasila adalah jalan tengah antara kapitalisme dan sosialis yang berpihak pada kepentingan nasional, egaliter, dan berkeadilan sosial. Dalam mewujudkan strategi pembangunan yang berlandaskan ekonomi Pancasila itu, Prabowo mengatakan ia bakal melanjutkan landasan ekonomi solid yang sudah dicapai para presiden RI terdahulu, terutama Joko Widodo. Ekonomi neoliberal tidak bisa membawa kesejahteraan kepada rakyat banyak. Yang dibawa adalah kekayaan 1% bahkan kurang, dan itu jelas tidak memungkinkan kita jadi negara sejahtera. Saudara-saudara sekalian, dengan demikian cara kita mencapai adalah kita harus kembali kepada ekonomi Pancasila. Potensi kekayaan kita luar biasa. Kita punya cadangan nikel terbesar di dunia, cadangan timah terbesar kedua di dunia, cadangan boksit terbesar ke-6 di dunia, cadangan tembaga terbesar ke-7 di dunia. Ini adalah modal kita yang harus kita gunakan. Tetapi masalahnya adalah bahwa selama ini bangsa Indonesia kurang pandai untuk menjaga dan mengelola kekayaan tersebut. Menurut saya kurang pandai karena ada suatu fenomena yang telah berjalan, yaitu yang apa saya sebut sudah berapa tahun. Pertama adalah terjadi suatu fenomena kekayaan kita tidak tinggal di Indonesia. Terjadi net outflow of national wealth, mengalir keluarnya kekayaan nasional. Dan menurut saya masalah ini adalah masalah sistemik. Masalah ini adalah karena kita tidak setia kepada undang-undang dasar kita sendiri, kepada blueprint rancangan bangun yang dibuat oleh pendiri-pendiri bangsa kita. Kalau kita bicara masalah ekonomi, Undang-Undang Dasar 1945 sudah jelas. Pasal 33 adalah perintah Undang-Undang Dasar. Pasal 33 adalah blueprint ekonomi Indonesia. Dari sejak tahun 45 jelas dikatakan dalam pasal 33 bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan. Tiap negara punya budaya lain, tiap negara punya kultur berbeda. Kalau di suatu negara atau katakanlah di negara barat, mereka sangat suka dan sangat yakin dengan kapitalisme neoliberal, ya itu mereka. Tetapi budaya kita, pendiri-pendiri bangsa kita tidak merancang Indonesia seperti itu. Kita sebagai bangsa harus bertanggung jawab, dan ini adalah misi kita. Dalam hal ini ekonomi Pancasila tidak menghendaki pemerintah hanya jadi wasit. Apa yang dilakukan oleh pemerintah di bawah Presiden Joko Widodo tidak dapat dipungkiri merupakan suatu landasan ekonomi yang cukup solid. Kalau kita lihat capaian pembangunan sampai sekarang, dari tolok ukur manapun kita bisa melihat peningkatan yang luar biasa. Dari segi kilometer jalan tol, dari segi jalan umum, kilometernya juga meningkat drastis.
Dari segi pembangkit listrik dalam gigawatt, peningkatan juga drastis. Kapasitas bendungan dalam kubik meter meningkat drastis. Dari segi jumlah bandara, jumlah pelabuhan,